Wadidaw, full spoiler One Piece chapter 1038 sudah keluar, Lem. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1038 diberi judul Kid dan Law melawan Big Mom. Kita mulai dengan Tony Chover yang khawatir mengenai Roronoa Zoro dan efek samping obat rahasia suku Ming yang sebelumnya Zoro gunakan untuk memulihkan diri dari luka usai menahan combo serangan dua Yonko, yaitu Kaido dan Big Mom. Kemudian dikatakan jika di depan Roronoa Zoro muncul kerangka dengan sabit besar, Zoro menghadapi seorang Shinigami dengan wajah tengkorak dan sabit panjang. Shinigami tersebut mencoba menebas Zoro. Wah, Shinigami. Apalagi ini Odachi. Baik, sebelum berlanjut, sedikit membahas terkait hal tersebut. Pertama kita akan membahas mengenai Roronoa Zoro dan sosok Shinigami yang muncul. Meskipun sedikit membingungkan, sebenarnya mengenai Shinigami dan Zoro pernah Oda Sensei singgung sejak lama. Mulai dari pernyataan Zoro di chapter 84. Bahkan Shinigami tidak bisa merebut nyawaku, ucap Zoro. Momen ini terjadi saat Zoro berhadapan dengan Hachi yang kala itu merupakan salah satu anak buah Arlong. Meski terdesak dan dengan luka bekas tebasan Takanomi Dracul Mihawk sebelumnya, Roronoa Zoro tetap mampu bertahan dan dengan semangatnya mengucapkan kata-kata yang menyinggung tentang Shinigami tadi. Kemudian selanjutnya di chapter 635, Tatsumaki Zoro bagaikan Shinigami yang mengejar hingga ke ujung neraka. Yah, kurang lebihnya seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, tentunya muncul pertanyaan, siapa sosok Shinigami dengan wajah tengkorak dan sabit panjang yang disebutkan dalam spoiler? Jika boleh kita menyebutkan kemungkinannya atau opsi-opsinya. Jadi, yang pertama adalah anak Big Mom. Ya, di Ars Wolcake Island pernah muncul sosok dengan tubuh besar dan membawa sabit besar pula, yang kala itu menghempaskan para Germa Double Six. Wajahnya tidak jelas terlihat. Itu opsi yang pertama ya, Leo. Kemudian yang kedua, Doki. Kita semua tahu sosok Doki ini memang identik dengan sebuah senjata berupa sabit besar. Dan jika ini benar-benar terjadi, kembali kelompok bajak laut Kurohige muncul di akhir sebuah perang, sama seperti saat perang Marineford. Dan hal ini terbuka lebar karena tidak mungkin seorang Kurohige tidak mengincar buah iblis berbahaya yang ada di Wano Kuni, misalnya buah iblis Kaido dan Big Mom. Bagaimana menurutmu? Lalu opsi yang ketiga, ada Admiral Angkatan Laut. Meskipun kita semua tahu, kemarin kapal-kapal yang dikirim pemerintah dunia ke Wano Kuni bukanlah kapal Angkatan Laut. Namun tidak menutup kemungkinan ada seorang Admiral Angkatan Laut di sana. Mengingat Angkatan Laut adalah bagian dari pemerintah dunia, kemudian tidak sulit kiranya jika pemerintah dunia meminta secara khusus seorang Admiral untuk OTW Wano Kuni. Apalagi kita tahu saat Reverie ada dua Admiral di Marizoa, kansnya terbuka lebar. Ditambah lagi alasannya tentu karena di Wano Kuni saat ini ada dua orang Yonko, yaitu Kaido dan Big Mom. Kemudian mari kita mencermati kembali perkataan Gorosei yang mengalihkan pembicaraan tentang kekacauan Reverie. Kemungkinan kekacauan tersebut sudah berhasil ditangani, dan bisa saja karena sudah aman, sekarang Admiral Angkatan Laut ditugaskan untuk pergi ke negeri Wano Kuni. Dan di spoiler terbaru kali ini, dikatakan jika di depan Roronoa Zoro ada tengkorak membawa sabit. Bisa saja dia adalah seorang Admiral Angkatan Laut, jika boleh kita sebut Ryukugyu, yang datang ke Wano Kuni. Meski terkesan liar, bisa saja Ryokugyu adalah user buah iblis Zoan mitologi Undead.
menjelaskan kenapa dia bisa tahan lapar selama 3 tahun. Dan pas kan Leo, 3 admiral masing-masingnya mewakili dari ketiga jenis buah iblis, mulai dari Logia pada diri Kizaru, Paramecia dalam diri Fujitora, dan terakhir Zoan dalam diri Ryukyuki. Menarik menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Yang keempat, bisa saja itu adalah halusinasi Zoro. Yah, ini bisa saja terjadi, mengingat dikatakan sebelumnya jika efek samping obat rahasia Sukuming tentunya akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa hebat. Dan dikatakan jika seseorang merasakan rasa sakit yang luar biasa dapat menyebabkan munculnya halusinasi. Bisa saja kan halusinasi Zoro munculnya sesosok Shinigami. Dan yang kelima, hubungan Enma dan Samisen Hiyori. Ya, cukup segitulah kira-kira. Mari kita tunggu bersama saja Leo. Tapi kalau kalian ingin berpendapat, waktu dan tempat dipersilahkan. Kembali ke spoiler. Cerita dimulai dengan cover story yang menampilkan Yonji dan Niji telah dijebak oleh Big Mom di buku Makhluk Mondor. Apakah dua anak Vinsmoke Judge ini berhasil ditangkap? Sehingga tidak heran di cover story sebelumnya keduanya tidak terlihat. Dan Judge, Reiju dan Ichiji tampak terdiam memandang lurus ke arah yang sama. Menarik menunggu kebenaran saat big spoilernya keluar nanti. Berlanjut ke pertarungan dua ninja negeri Wano Kuni, Raizo melawan Pukurokuju. Keduanya terbakar, namun mereka tidak melepaskan jutsu mereka masing-masing. Kemudian berpindah lagi ke salah satu mantan komandan divisi bajak laut Shirohige, yang juga merupakan salah satu mantan abdi setia Kozuki Oden, yaitu Izo, yang telah mengalahkan musuhnya. Namun, Ciporpol Aegis alias CP0 muncul. Di sini sepertinya CP0 mengesampingkan Izo karena mereka memiliki hal-hal mendesak yang harus diselesaikan, yang kemungkinan besar adalah mencari dan menangkap Nico Robin. Meski telah diabaikan, Izo tidak tinggal diam. Dia kemudian menghentikan agen CP0 yang ada di dekatnya. Widih, Izo mau di skip. Oh, tidak bisa bos. Berlanjut dan berpindah lagi ke Yamato yang mencoba menghentikan iblis api atau Kazenbo, mahakarya sang pelukis sesat Kanju, dengan cara menyerangnya secara langsung. Dan kemudian kita berpindah lagi ke Eustace Captain Kidd dan Trafalgar di Waterloo yang sedang bertarung melawan Yonko Big Mom. Setelah terakhir kita melihat Big Mom dalam mode monster dengan menggunakan kekuatan masa hidupnya, tampaknya setelah kejadian tersebut Big Mom telah mengalahkan Kid dan juga Lau. Dan saat Big Mom berjalan atau mulai bergerak menuju ke tempat Kaido berada, Kid dan juga Lau menyerang Big Mom kembali. Kid dan Lau berkata, "Dengar nenek tua, bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu naik ke puncak atau atap Onigashima." Widih, keduanya tidak mau mengganggu pertarungan antara Yonko Kaido melawan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Leo, sebenarnya ada hal yang ingin kubahas mengenai Big Mom, Luffy dan juga Elbap. Dulu pernah sih dibahas dalam salah satu video, tapi ada hal-hal menarik lain yang tentunya akan sangat menarik untuk kita bersama perbincangkan. Jadi tunggu saja waktunya Leo. Dan spoiler berakhir. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.